Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proyek pemanfaatan secara ekonomi limbah sampah plastik sebagai bagian dari kewirausahaan sekolah. Perkenalkan, nama saya Faradian Fatih Juan Maja. Saya Rafael Chandra. Saya Amin Putri. Saya Dela Priscilla. Saya Olivia Bunga. Saya Devita Dendani. Langsung saja ke pembahasannya. Pendahuluan. Latar belakang, plastik bekas banyak ditemukan di lingkungan sekolah dan rumah, sering dianggap tidak berguna dan dapat mengancam kelestarian lingkungan. Padahal plastik bekas dapat diolah menjadi benda bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Pemanfaatan limbah plastik adalah solusi untuk mengurangi sampah sekaligus memberi manfaat ekonomi. Selain itu, mengolah sampah plastik di sekolah dapat meningkatkan kesadaran lingkungan siswa, mengajarkan tanggung jawab sosial, mendorong kreativitas dan inovasi, serta membantu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Dengan demikian, pemanfaatan limbah plastik tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga memberi manfaat edukatif dan ekonomi bagi sekolah dan siswa. Bagaimana kebiasaan warga sekolah dalam mengolah sampah plastik? 2. Apa saja jenis sampah plastik yang dominan di lingkungan sekolah? 3. Bagaimana cara memanfaatkan sampah plastik menjadi produk yang bernilai ekonomis? Rumus masalah. Tujuan penelitian. 1. Menganalisis kebiasaan warga sekolah dalam mengolah sampah plastik. 2. Mengidentifikasi jenis sampah plastik yang paling sering ditemukan di sekolah. 3. Mengembangkan metode pemanfaatan sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomis. Manfaat penelitian bagi siswa meningkatkan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial serta mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan kreativitas melalui pengolahan sampah plastik. Bagi sekolah, membantu mengurangi jumlah sampah plastik di lingkungan sekolah, menciptakan sumber pendapatan baru melalui pemanfaatan limbah dan meningkatkan citra sekolah sebagai lembaga yang peduli terhadap lingkungan. Bagi lingkungan, mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik, mendukung keberlanjutan lingkungan melalui daur ulang dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih dan sehat. Tinjauan pustaka. Pengertian sampah plastik. Sampah plastik adalah material plastik yang telah digunakan dan dibuang oleh pengguna. Plastik memiliki sifat sulit terurai secara alami sehingga dapat mencemari lingkungan dalam jangka waktu lama. Dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan. Sampah plastik dapat mencemari tanah dan air, mengganggu kehidupan biota laut, dan berpotensi masuk ke rantai makanan manusia. Selain itu, pembakaran sampah plastik dapat menghasilkan emisi gas berbahaya yang mencemari udara. Dampak negatif sampah plastik bagi lingkungan. Sampah plastik dapat mencemari tanah dan air, mengganggu kehidupan biota laut, dan berpotensi masuk ke rantai makanan manusia. Selain itu, pembakaran sampah plastik dapat menghasilkan emisi gas berbahaya yang mencemari udara. Pemanfaatan sampah plastik secara ekonomi. Sampah plastik dapat didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomis seperti ekobrik, penanaman, atau kerajinan tangan lainnya. Contohnya, siswa dan guru di SMA 1 Kademangan telah mengolah sampah plastik menjadi ekobrik yang digunakan sebagai dekorasi sekolah. Contoh program serupa yang telah berhasil, program ekobrik SMA 1 Kademangan mengubah sampah plastik menjadi ekobrik untuk dekorasi sekolah sebagai simbol komitmen sekolah terhadap kebersihan dan pengelolaan sampah. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sampah plastik di Bank Sampah Blitar serta kebiasaan warga sekolah dalam memilah sampah plastik. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Februari sampai Maret 2025 di SMAN 1 Kademangan untuk menganalisis kebiasaan warga sekolah dalam mengelola sampah plastik. Bank Sampah di Blitar untuk memahami proses pengelolaan sampah plastik dan pemanfaatannya secara ekonomis. Teknik pengumpulan data. Observasi mengamati langsung perilaku warga sekolah dalam membuang dan memilah sampah serta proses pengelolaan
Hasil penelitian. Data kebiasaan warga sekolah, presentasi siswa yang memilah sampah. Siswa yang memilah sampah itu 40%, sedangkan siswa yang tidak memilah sampah itu 60%. Data kebiasaan warga sekolah. Jenis sampah yang paling sering dibuang: botol plastik, minuman, dan kemasan makanan ringan. Kendala dalam pemilahan sampah: kurangnya fasilitas tempat sampah terpisah dan minimnya kesadaran. Data jumlah sampah plastik, grafik jumlah sampah plastik per minggu atau per bulan. Jenis sampah plastik yang dominan: botol plastik dan kantong plastik. Informasi mengenai bank sampah terdekat. Tim penelitian mengunjungi bank sampah karya berseri untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan dan harga jual sampah plastik. Seperti ini. Ini adalah contoh video data pendukung video observasi. Ya, makasih. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk analisis data secara mendalam, kurangnya fasilitas dan pemahaman menjadi kendala utama dalam pemilahan sampah plastik. Untuk hubungan antara data yang diperoleh, kesadaran lingkungan siswa dapat meningkat jika diberikan edukasi yang lebih intensif. Berbandingan dengan studi serupa, studi lain menunjukkan bahwa edukasi dan sistem bank sampah dapat membantu pengurangan sampah plastik secara signifikan. Untuk implikasi dari hasil penelitian, sekolah dapat mempertimbangkan sistem intensif atau kegiatan kreatif berbasis daur ulang untuk meningkatkan kesadaran siswa. Untuk kesimpulannya, mayoritas siswa belum terbiasa memilah sampah plastik. Jenis sampah plastik yang dominan adalah botol plastik dan kemasan makanan ringan. Sampah plastik dapat dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomis seperti ekobrick dan kerajinan tangan. Jawaban atas rumusan masalah: 1. Pengelolaan sampah plastik di sekolah masih kurang optimal. 2. Jenis sampah plastik yang paling banyak ditemukan adalah botol plastik dan kantong plastik. 3. Sampah plastik dapat didaur ulang menjadi produk bernilai ekonomi seperti ekobrick dan kerajinan tangan. Implikasi bagi sekolah dan masyarakat. Implikasi bagi sekolah dalam kurun semangat satu perkembangan. 1. Perlunya edukasi lebih lanjut mengenai pemilihan sampah plastik di sekolah. Kedua, penyediaan fasilitas pemilihan sampah yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran siswa. 3. Pengembangan program daur ulang seperti ekobrick agar lebih berkelanjutan dan bernilai ekonomi. Potensi kerjasama dengan pihak luar akan mendukung pengelolaan sampah berbasis ekonomi kreatif. Edukasi bagi masyarakat mendukung sampah terhadap bersih. 1. Sampah berperan penting dalam menampung dan mengolah sampah plastik dari sekolah dan masyarakat. 2. Harga jual sampah plastik bervariasi hingga mengolah sampah sebelum dijual dapat meningkatkan nilai ekonomi. Yang 3. Program bank sampah dapat menjadi model pengelolaan sampah berbasis ekonomi yang dapat diterapkan sekolah dan lingkungan sekitar. Saran pertama adalah meningkatkan fasilitas pemilahan sampah, menyediakan lebih banyak tempat sampah terpisah di area sekolah yang memberikan label yang jelas untuk memudahkan siswa memilah sampah. Kedua, meningkatkan edukasi dan sosialisasi, mengadakan sosialisasi tentang pengelolaan sampah plastik dan dampaknya bagi lingkungan. Program kampanye di media sosial atau mading sekolah dapat dukung ini. 3. Integrasikan program daur ulang dalam kegiatan sekolah, menyertakan daur ulang dan jalan prakurikuler atau proyek kelas untuk mendorong kreativitas siswa dalam memanfaatkan sampah plastik. Perlibatan siswa dalam pengelolaan sampah,
membentuk komunitas peduli lingkungan dan melibatkan siswa dalam program pemberian sampah dengan sistem reward atau kompetisi. Yang kelima, membangun proyek keberhasilan berbasis sampah plastik. Juga strategi sekolah yang mengolah plastik menjadi produk bernilai ekonomi seperti ekobrik atau kerajinan tangan. Nah, ini ada dokumentasi dari kelompok kita saat kita akan di ya kurang lebih seperti ini. Dan ini ada teman kita sakit, ini kita jenguk karena kita baik, jadi kita menjenguk teman kita yang lagi sakit di rumah sakit di Rahayu. Ya ini di KR ya, maklum karena seragamnya beda sendiri karena beliau sedang sakit. Nah, sekian dari kelompok kita. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.